Perkenalkan, saya Indri Wulandari Sihotang dengan NIM 21120120120013 dari kelompok 4 Praktikum Elektronika Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6. Saya akan menjelaskan modul 6 yang berjudul dioda transistor logik dan transistor logik. Tujuan dari modul 6 ini yang pertama yaitu praktikan mampu memahami dan menggunakan. Yang kedua, aplikasi output alat yang dibutuhkan pada atau laptop yang untuk mengolah data input dan menghasilkan output berupa data atau informasi sesuai dengan keinginan user atau pengguna. Yang kedua ada IC-EDA, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk membuat sirkuit cetak gratis tanpa batasan PCB. Dioda transistor logik atau sering disebut DTL adalah sebuah keluarga gerbang logika yang terdiri dari transistor dui kutub atau BCT, diode dan resistor. Ini adalah pendahulu dari logika transistor-transistor. Ini disebut logika diode transistor karena fungsi pengerbangan dilakukan oleh jaringan diode dan fungsi penguatan dilakukan oleh transistor. Dengan sirkuit sederhana yang ditampilkan dalam gambar, tegangan panjar pada basis diperlukan untuk mencegah kestabilan dan kesalahan operasi. Pada versi sirkuit terintegrasi, dua diode menggantikan R3 untuk mencegah arus basis apapun saat masukan pada keadaan rendah. Selain itu, untuk menambah sebaran keluar atau fan out, dapat digunakan diode dan transistor tambahan. IBM 1401 menggunakan sirkuit DTL yang hampir sama dengan sirkuit sederhana ini, tetapi menggunakan gerbang NPN dan PNP pada tegangan 1 yang berbeda untuk menyelesaikan masalah panjar basis daripada menggunakan diode tambahan. Untuk yang kedua itu transistor logik atau disingkat dengan TTL adalah salah satu jenis sirkuit terpadu atau IC digital yang dibuat dari transistor sambungan dui kutub atau BCT dan resistor. Ini disebut logika transistor-transistor karena baik fungsi penggerbangan logika maupun fungsi penguatan dilakukan oleh transistor, atau berbeda dengan RTL dan DTL. TTL menjadi IC yang banyak digunakan dalam berbagai penggunaan seperti komputer, kontrol industri, peralatan dan instrumentasi tes, dan lain-lain. Gelar TTL kadang digunakan untuk menyebut taraf logika yang mirip dengan TTL. Bahkan yang tidak berhubungan dengan TTL, sebagai contohnya adalah sebagai etiket pada masukan dan keluaran peran elektronik. Saya akan langsung ke simulasi percobaan pertama. Percobaan pertama yang kita butuhkan itu yang pertama ada DC power 5 volt yang berfungsi sebagai sumber tegangannya. Ada switch SPST sebagai mengatur arus masuk, tertutup atau terbuka. Ada dioda 1N4148, ada resistor. Resistor di sini berfungsi sebagai penghambat. Ada transistor juga dan juga LED. Dan ada ground. Ground berfungsi mengalirkan arus ke tanah. Hasil dari percobaan 1 adalah jika kedua switch terbuka, maka lampu LED akan menyala. Jika salah satu switch ditutup, lampu LED akan tetap menyala. Mari kita lihat.
Dan jika kedua switch ditutup, maka lampu LED akan mati. Hal ini dikarenakan ada aliran voltage yang jika disambung ke dua diode ini akan memblok aliran sehingga arus dari R1 tidak akan melewati dioda 2. Akan mengalir ke base transistor R2, ke base transistor, dan R2 akan dialirkan ke ground. Sifat listrik rangkaian paralel, jika ada hambatan, maka akan memilih yang tidak ada hambatan. Kita lanjutkan ke percobaan yang kedua. Berdasarkan hasil percobaan, ketika switch dalam keadaan terbuka atau open, lampu LED akan menjadi menyala. Ini karena rangkaian tersebut merupakan rangkaian transistor logic NOT, yang mana ketika switch terbuka, LED mendapatkan aliran arus dari source voltage dengan melewati transistor dan diode searah. Sedangkan ketika switch dalam keadaan tertutup, maka lampu LED akan menjadi mati karena arus dari source voltage dialirkan menuju ground yang menyebabkan LED tidak mendapatkan aliran arus dan LED tidak dapat hidup. Demikian simulasi yang telah saya lakukan, maka kesimpulan dari modul 6 ini yang saya dapatkan yang pertama itu, pada rangkaian DTL, apabila terjadi ketidakstabilan dan kesalahan operasi, maka nilai yang tidak stabil bisa distabilkan. Yang kedua, pada rangkaian TTL, tiap resistor memiliki nilai yang berbeda karena untuk menyeimbangkan nilai daya yang ada pada rangkaian. Yang ketiga, pada percobaan 1, apabila kedua switch diatur dengan low voltage, maka lampu akan menyala. Sedangkan jika kedua switch diatur high voltage, maka lampu akan mati. Hal ini dikarenakan pada saat tegangan tinggi diodanya akan mati, sehingga menghalau tegangan untuk mengaliri transistor. Pada percobaan kedua, saat kondisi switch diatur low voltage, maka lampu akan menyala. Karena pada sumber tegangan 2 akan mengalirkan arus ke transistor, sedangkan pada kondisi high voltage, lampu akan mati, karena tidak ada arus yang mengaliri transistor. Nah, kesimpulan yang kelima itu, kondisi forward bias pada dioda menyatakan bahwa anodanya terhubung dengan tegangan positif dari sumber tegangan dan katodanya terhubung dengan ground. Demikian penjelasan saya mengenai modul 6. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.